siang sahabat Bawaslu semuanya, khususnya sahabat Bawaslu Kabupaten Demak. Berjumpa lagi dengan saya Azamber dalam acara Ngupat, ngobrol urusan pilkada serentak edisi ke-7 bareng Bawaslu Kabupaten Demak. Untuk siang kali ini di sini ada Bapak Amin Wahyudi selaku anggota Bawaslu Kabupaten Demak, Koordif Hukum Humas Data dan Informasi. Tahapan pilkada kini sudah dimulai kembali setelah diberhentikan sebab adanya pandemi COVID-19. Para penyelenggara pemilihan diaktifkan kembali seperti Panwaslu Kecamatan, pengawas desa atau kelurahan, ataupun dari jajaran KPU yaitu PPK dan PPS. Begitupun juga dengan PPDP yang barusan dibentuk. Semua tahapan pilkada akan dimulai kembali dan tentunya dengan memperhatikan protokol kesehatan yang sesuai. Dan pada siang ini akan dibahas dalam acara Ngupat, ngobrol urusan pilkada serentak dengan tema Lika-liku daftar pemilih. Oke Bapak, untuk daftar pemilih ini seperti apa dalam perjalanan untuk kali ini? Terima kasih Mas Azam Multajam. Sebelumnya saya sampaikan, saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Bawaslu Kabupaten Demak, terutama yang ikut serta dalam acara edisi ke-7 ngobrol urusan pilkada serentak ini, bahwa hari ini merupakan sudah masuk pada tahapan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020. Memang beda pelaksanaan pilkada pada kali ini dibandingkan dengan yang sudah berlalu. Pilkada yang dilaksanakan tahapannya masih pada era pandemi. Kemudian persoalan daftar pemilih itu ini menjadi sesuatu yang krusial. Alasannya diantaranya yang pertama bahwa daftar pemilih itu merupakan pokok terhadap apa yang nanti akan dilakukan oleh penyelenggara dalam pelaksanaan pilkada maupun pemilu. Semua tahapan hampir menyentuh pada persoalan tersebut. Misal, logistik alat yang digunakan untuk alat pemilihan itu basisnya adalah dari data daftar pemilih. Berapa kartu suara yang akan disediakan, berapa surat suara yang akan disediakan, berapa kotak yang akan disediakan, berapa TPS yang akan disediakan, bahkan sampai berapa jumlah penyelenggara di tingkat KPPS atau di tingkat TPS itu yang akan diangkat untuk melayani pelaksanaan pilkada maupun pemilu. Kemudian dikatakan siapa yang menang, siapa yang kalah itu juga basisnya nanti adalah dari daftar pemilih awal mulanya. Jadi daftar pemilih ini adalah warga negara yang memenuhi syarat untuk melakukan dan menggunakan hak konstitusional mereka, yaitu hak untuk memilih calon pemimpin yang sudah ikut serta mendaftar sebagai peserta pilkada atau pemilu. Nah, istilah daftar pemilih ini kalau dalam bahasa tahapannya itu variannya banyak. Mulai dari istilah DP4, kemudian istilah DPS, istilah DPT, DPTHP, DPTB, dan lain sebagainya. Karena memang bahwa daftar pemilih ini menjadi pokok akar dari pelaksanaan pilkada atau pemilu itu sendiri. Nah, sekarang sudah tanggal 14. Besok itu sudah tanggal 15. Besok itu sudah mulai dilakukan oleh KPU dan jajarannya
untuk melaksanakan agenda rutin dan agenda penting, yaitu pencocokan dan penelitian daftar pemilih PPDB ya Pak. ya, yang dilakukan oleh PPDB. Tetapi dari KPU dan jajarannya menyampaikan bahwa nanti tidak hanya PPDB yang ikut melaksanakan coklit, bahkan TPS, PPK maupun KPU itu sendiri nanti ikut turut serta mendampingi PPDB untuk melaksanakan coklit serentak. Nah, Kalau Kabupaten Demak pelaksanaannya tanggal 18 Juli. Jadi kalau hari ini itu hari Selasa, berarti 15 Rabu, 16 Kamis, Jumat itu 17. Hari Sabtunya itu nanti tokoh-tokoh di Kabupaten Demak akan didatangi oleh jajaran KPU untuk dilakukan coklit. Ini Pak, tadi dalam daftar data pemilih itu kan vital ya Pak. Iya. Nah, maka dari itu butuh kejelian dan kredibilitas untuk penyelenggara pemilihan tenaga kerja supaya menghasilkan data pemilih yang penuh dengan validitas. Dari situ akan melahirkan pilkada yang berkualitas. Nah, dari sini bagaimana teknis pengawasan Bawaslu dalam hal ini di masa pandemi sekarang ini Pak? Nah, jadi memang bahwa salah satu indikator pemilu itu kredibel atau tidak itu adalah bagaimana ketepatan terhadap daftar pemilih, karena ini kaitannya adalah hak konstitusi, hak konstitusional warga. Nah, sebelum saya menyampaikan apa yang akan dilakukan Bawaslu dan jajarannya dalam mengawasi dan menjamin bahwa daftar pemilih itu nanti akan menjadi baik, saya akan mencoba menerangkan teknik pelaksanaan pencocokan pemilih atau penyusunan daftar pemilih yang akan dilakukan oleh KPU. Jadi asal muasalnya untuk pelaksanaan penyusunan daftar pemilih itu dimulai dari DP4, daftar pemilih potensial. Nah, ini diberikan oleh Kemendagri melalui Disduk Capil, diberikan oleh KPU. Nah, DP4 ini basisnya adalah daftar dari semua warga negara Indonesia melalui NIK dan NKK. Dari NIK itu, nomor induk kependudukan itu, akan dilihat bahwa dia sudah memenuhi sebagai daftar pemilih belum. Inti dari awalnya pertama adalah dia sudah berumur 17 tahun atau belum. Nah, kalau sudah berumur 17 tahun, maka otomatis itu menjadi daftar pemilih potensial. Nah, kenapa masih disebut sebagai daftar pemilih potensial? Karena yang berumur 17 tahun itu tidak semuanya punya hak pilih. Kalau di negara Indonesia, TNI, Polri itu tidak punya hak untuk memilih, karena memang aturan perundangannya begitu. Nah, dari KPU mendapatkan DP4 dari Kemendagri melalui Disduk Capil itu dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi, sehingga yang memang statusnya adalah TNI atau Polri itu langsung disingkirkan. Tetapi awalnya KPU dan jajarannya melihatnya itu di kolom status KTP yang sudah ada, sehingga bisa jadi orang yang misal belum mengganti atau mengupdate KTP-nya, mungkin 17 tahun pada bulan Januari kemarin, ada orang yang sudah berumur 17 tahun, dia sudah ber-KTP, tapi dia belum ditetapkan sebagai anggota TNI atau Polri karena mungkin masih masa diklat. Setelah dilantik, karena masih punya kesibukan yang lain, belum sempat mengupdate data KTP. Jadi ini nanti tugas dari PPDB, karena bisa jadi karena yang namanya kependudukan itu selalu dinamis, berubah-ubah. Kalau hari ini saya berdomisili di kabupaten ini, jangankan sebulan yang akan, bahkan mungkin besok itu bisa berubah berdomisili di tempat yang lain.
Kalau hari ini masih sebagai warga sipil, bisa jadi besok tiba-tiba diangkat menjadi TNI Polri. Atau hari ini menjadi TNI Polri, bisa jadi besok sudah selesai purna tugas karena sudah memenuhi usia atau syarat-syarat ketentuan untuk selesai atau purna tugas jadi TNI Polri, maka dia akan berubah kembali lagi ke sipil. Karena ini berubah, maka bisa disebut bahwa soal kependudukan, soal daftar pemilih itu dinamis. Makanya tahapan yang paling panjang dalam pelaksanaan pemilu atau pilkada yaitu persoalan penyusunan daftar pemilih. Bahkan KPU ada sebutan tadi, dari DP4 dikonsolidasi, kemudian diverifikasi, divalidasi menjadi satu form yang disebut dengan form AKWK. Itu nanti untuk bahan PPDB dalam melaksanakan pencocokan dan penelitian terhadap apa yang sudah didapat dan sudah diverifikasi, dikonsolidasi di internal KPU. Nah, kuncinya itu di awal adalah kunci di PPDB. Harus jeli. Nah, dalam melaksanakan tugasnya untuk pelaksanaan Pilkada 2020 berdasarkan Undang-Undang 10 tahun 2016 bahwa dalam menjalankan tugas PPDB wajib melaksanakan dengan cara sensus door to door. Nah, kami di Bawaslu dan jajarannya memastikan dulu apakah PPDB itu melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak. Apakah dia dalam menjalankan tugas itu dia berusaha mengunjungi dari rumah ke rumah atau dikerjakan di dalam rumahnya dia sendiri. Nah, ini kita pastikan. Yang pertama, bahwa kita akan memastikan semua PPDB melaksanakan tugas dengan cara door to door mendatangi calon pemilih yang sudah ada dalam daftar AKWK. Di situ nanti PPDB akan memvalidasi data dengan cara meminjam atau melihat kakak setempat. Kenapa kok di sini kakak? Karena rata-rata memang bahwa masyarakat kita kalau KTP kan sering dibawa kemana-mana. Tapi kalau kakak seringnya kan di rumah. Dari kakak itu akan ada daftar anggota keluarga dan di situ juga ada nomor kakaknya, ada nomor NIK-nya dan lainnya. Nah, kalau PPDB melaksanakan tugas dari rumah ke rumah tadi, ternyata di rumah tidak lengkap anggota keluarganya, hanya ada 1 atau 2 orang, bisa menunjukkan kakaknya untuk divalidasi. Oh, ini sesuai, oh ini masuk daftar pemilih, oh ini tidak termasuk atau TMS dan yang lain sebagainya. Kemudian selain itu, bahwa kalau PPDB datang untuk ke rumah tertentu, ternyata semua anggota keluarga tidak sedang ada di rumah, maka PPDB masih berkewajiban untuk mendatangi rumah tersebut. Karena durasi masa kerja PPDB itu 1 bulan. Dari tanggal 15 Juli sampai dengan tanggal 13 Agustus. Maka warga Kabupaten Demak mohon menyempatkan diri dan berusahalah untuk mencari informasi siapa petugas PPDB, petugas coklit di wilayah Panjenengan, bagaimana cara mengkomunikasikan siapa yang menjadi petugas PPDB, dengan bisa menghubungi PPS atau perangkat desa atau PP pengawas desa kami, sehingga nanti ketika jenengan ada urusan keluar atau daerah bisa menghubungi mungkin kapan-kapan ketika jenengan balik ke rumah dalam kurun waktu sampai tanggal 13 Agustus nanti jenengan akan bisa didatangi oleh PPDB untuk menjaga dan merawat hak konstitusi Panjenengan. Kemudian yang selanjutnya, bahwa karena ini pelaksananya era pandemi, kami juga bertugas dan mempunyai wewenang untuk mengingatkan kepada PPDB dan jajaran KPU dalam melaksanakan tugas harus memenuhi protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 6 tahun 2020. Setelah itu PPDB dalam melaksanakan tugas selesai, mereka akan melaporkan kepada PPS. Nah, dari sini nanti setelah PPS melakukan validasi, melakukan kajian, verifikasi lanjutan
dari hasil PPDB muncullah yang namanya daftar pemilih sementara. Nah, daftar pemilih sementara ini nanti akan disebarluaskan ke seluruh tempat-tempat yang strategis untuk dikritisi, untuk dicermati, untuk diawasi oleh warga Kabupaten Demak. Setidak-tidaknya 10 hari ya Pak. ya, setidak-tidaknya cara mengawasinya, apakah nama saya, apakah nama jenengan sudah termasuk di dalam nama yang ditempelkan dalam pengumuman-pengumuman yang telah ditentukan oleh TPS itu. Nah, partisipasi warga ini penting. Siapa tahu mungkin jenengan serumah lagi merantau keluar kota atau seperti apa begitu. Nah, dalam kurun waktu yang panjang ini silahkan jenengan berkoordinasi dan memastikan apakah hak pilih jenengan itu tetap masih terjaga atau tidak. Caranya diantaranya adalah jenengan bisa mengakses di situs KPU dengan lindungi-hak-pilihmu.kpu.go.id. Bahkan di HP sudah ada aplikasinya. Silakan jenengan tanya di Play Store-nya. Nanti jenengan akan bisa lihat. Dan kami berharap kita semua, panjenengan semua warga negara Kabupaten Demak, warga Kabupaten Demak yang memang pengen Demak ini lebih baik, silahkan jaga hak pilih jenengan. Jangan sampai nama panjenengan luput dari daftar pemilih. Karena apapun yang terjadi, kalau nama jenengan tidak ada dalam daftar pemilih, maka secara otomatis hak pilih jenengan tidak bisa digunakan. Tetapi jangan khawatir, waktunya ini masih panjang. DPS itu sampai dengan 9 Oktober sebelum ke daftar pemilih tetap. Maka masih cukup banyak waktu. Tetapi walaupun banyak waktu itu jangan terlena dengan keadaan, karena ini adalah terkait dengan nasib warga Kabupaten Demak. Bagaimana nanti memilih pemimpin untuk membawa Demak ke arah ke mana. Kemudian yang selanjutnya, setelah tersusun DPS, nanti ditetapkanlah ada masukan, ada pengurangan, ada yang meninggal, kemudian ada yang pindah dan seterusnya untuk divalidasi, di cross check dan seterusnya. Jadilah yang namanya daftar pemilih tetap. Di Indonesia dalam pelaksanaan pilkada maupun pemilu, daftar pemilih tetap itu bukan sesuatu yang paling akhir. Berarti masih bisa ada. Masih ada peluang jika ada warga negara yang kebetulan belum masuk dalam daftar pemilih tetap. Ada yang disebut dengan DPTHP, daftar pemilih tetap hasil perbaikan. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa jika di dalam DPT ternyata nama panjenengan belum masuk, karena mungkin jenengan baru pindah dari luar kota ke dalam kota, itu mungkin baru beberapa bulan atau beberapa hari sebelum pelaksanaan, dan ternyata jenengan juga sudah melakukan perekaman dan disahkan menjadi warga Demak, maka otomatis kan belum masuk ke dalam DPT. Nanti bisa ditampung dalam DPTHP. Itu pun nanti ada DPTB, daftar pemilih tambahan. Maaf, ya benar, daftar pemilih tambahan. Artinya apa? KPU dan jajarannya sebenarnya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan bagaimana pilkada dan pemilu ini dilihat dari sisi daftar pemilih ini bagaimana bisa terakomodir semua. Karena hak pilih dan hak memilih itu adalah hak asasi manusia, hak asasi warga negara. Sehingga kami dari jajaran Bawaslu juga memastikan akan mengawasi secara ketat bagaimana teman-teman KPU dan jajarannya dalam melaksanakan tugas, terutama dalam menyusun daftar pemilih itu. Kemudian yang tidak kalah penting lagi, bahwa PPDP dalam melaksanakan tugasnya nanti akan diberi semacam kayak stiker sebagai penanda bahwa rumah tersebut atau rumah tertentu itu sudah didatangi oleh PPDP dan divalidasi
data-data yang ada, karena bisa jadi mungkin ada kesalahan tulis atau ada perubahan status dari yang belum menikah menjadi menikah, dari yang memang pekerjaannya sipil menjadi ke TNI Polri atau sebaliknya. Makanya kami berharap warga Demak yang memang posisinya mungkin yang TNI Polri sudah masuk ke wilayah purna, maka kami mohon segera update data panjenengan supaya menjadi warga sipil lagi, sehingga hak memilih Anda akan melekat lagi. Atau sebaliknya, bagi warga sipil yang belum TNI Polri dan ternyata diterima sebagai jajaran TNI Polri, maka kami berharap dan memohon agar panjenengan mengupdate data kependudukan jenengan dengan mengupdate status pekerjaannya TNI atau Polri gitu. Kemudian yang selanjutnya, bahwa memang karena di daftar pemilih itu sangat dinamis, mungkin ada satu pertanyaan seperti ini. Nah, bagaimana dengan orang yang dalam rumah tangga? Nah, ini juga menjadi perhatian khusus bagi kami penyelenggara, baik di jajaran KPU maupun di jajaran Bawaslu, karena kita tidak mungkin menghilangkan hak konstitusi warga atas nama apapun. Jadi di rutan itu pun nanti akan kita konsolidasikan kepada KPU agar bagaimana di rutan itu seperti apa. Kemarin kita juga sudah melihat secara langsung bahwa jajaran KPU sudah berkoordinasi dengan pihak rutan atau Departemen Pertahanan itu dan Keamanan itu. Beliau juga menyampaikan bahwa di rutan pun itu dinamis. Ada yang mungkin keluar, ada yang masuk datang baru, dan yang lain. Dan ini juga nanti akan ada hal yang baru di era pandemi ini, selain di rutan ini. Orang yang memang dinyatakan sebagai PDP. Misal contohnya dilalah mungkin satu rumah itu dinyatakan PDP atau pasien dalam pengawasan dan dikarantina, dan dikarantinanya mungkin di luar Demak misalnya, kan kemungkinan itu bisa terjadi. Nah, ini juga akan kita berusaha semaksimal mungkin mendorong KPU dan jajarannya, serta kami akan selalu mengawasi bagaimana orang-orang atau warga negara yang memang mempunyai hak pilih harus dijaga hak pilihnya dalam kondisi apapun. Karena dalam setiap form daftar pemilih itu selalu ada kolom yang namanya disabilitas dan keterangan. Nah, keterangan ini nanti mungkin akan penting pada wilayah sekarang, pada masa sekarang, karena memang ini menegaskan bahwa jika memang orang tersebut terkena COVID-19 dan dikarantina di luar kota dan satu rumah, itu akan kita berkoordinasi juga, mendorong KPU agar berkoordinasi dengan gugus tugas. Datanya seperti apa beliau yang dikarantina itu, sehingga tetap di daftar pemilihnya nanti akan tercatat dalam daftar pemilih, sehingga hak konstitusinya masih terjaga. Untuk sementara daftar pemilih dalam form AKWK di Kabupaten Demak itu total jumlahnya 867.372 terdiri dari 4.302 laki-laki dan 435.370. Saya ulangi, laki-lakinya jumlah total daftar pemilih yang tertulis dalam form AKWK yaitu 432.002 untuk laki-laki dan perempuannya 435.370. Ini sumbernya dari KPU Kabupaten Demak, sehingga totalnya 867.370. Itu nanti tersebar dalam 14 kecamatan dan tersebar dalam 249 desa kelurahan dan akan dikelompokkan dalam 2.206 TPS. Nah, jadi
satu PPDP menangani satu TPS, jumlah satu TPS. Ya memang kalau menurut Undang-Undang 10 tahun 2016 itu maksimal 800. Tapi karena masa pandemi kemarin ada edaran bahwa berdasarkan RDP dengan DPR RI, KPU, Bawaslu serta DKPP dan Kemendagri bahwa sekarang karena era pandemi maksimal 500. Dan di setiap TPS itu varian. Makanya saya mengingatkan bahwa PPDP itu tugasnya memang ada yang banyak, ada yang sedikit. Ada yang nanti sampai 500, ada yang hanya cukup 200 sekian begitu. Karena memang di ketentuannya adalah KPU didorong untuk tetap menjaga dalam satu keluarga harus dalam satu TPS, dalam satu kampung diharapkan masih dalam satu TPS. Kebetulan dukuhnya atau kampungnya jauh terpencil merencil sendiri, mungkin kalau di Demak itu contoh misal kayak Tambak Gojoyo, Tambak Malang, Tambak Stunting yang memang jauh jaraknya cukup susah untuk dijangkau itu, ya bagaimana kalaupun hanya 100 sekian ya tetap KPU berusaha untuk hanya satu TPS. Karena memang ya ini dalam rangka mendekatkan pemilih terhadap TPS itu supaya angka partisipasinya lebih tinggi. Jangan sampai orang yang punya hak pilih tidak bisa digunakan gara-gara jaraknya terlalu jauh. Makanya KPU menetapkan jumlah TPS untuk pelaksanaan Pilkada 2020 untuk Kabupaten Demak, KPU Kabupaten Demak menetapkan 2.200. Kemudian ya untuk meningkatkan masyarakat agar melek dalam daftar pemilih. Nah, ini bagaimana sikap masyarakat yang sudah terpenuhi sesuai regulasi, yaitu Pasal 56 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Jika tidak tercantum, bagaimana sikapnya itu? Nah, terutama dalam melapor ke Bawaslu. Nah, gini, kalau panjenengan merasa belum tercantum, bisa melakukan beberapa hal. Pertama, kalau memang jenengan dilalah dekat dengan jajaran kami, yaitu pengawas desa atau kelurahan, mungkin satu kampung atau satu RT atau tetangga sebelah begitu, sampaikan aja, Mas, Mbak, Bu, atau Mbak atau apa sebutannya, saya belum ada dalam daftar pemilih, tolong sampaikan ke KPU dan jajarannya agar segera dimasukkan. Kalau jenengan pengen tidak ribet, bisa jenengan akses miliknya KPU itu, lindungiHakPilihmu.kpu.go.id. Itu nanti kalau khusus Kabupaten Demak serentaknya itu tanggal 18. Kalaupun coklit sebenarnya dilakukan pada tanggal 15 besok. Nah, kalaupun besok jenengan langsung akses itu untuk ngecek apakah nama saya itu sudah masuk dalam form AKWK atau belum, bisa. Kalau belum, nanti di form tersebut nama jenengan kok nggak muncul, maka di situ akan ada muncul form untuk jenengan isi sesuai dengan data yang jenengan punya, KK ataupun KTP. Kalau saya sarankan data basisnya mending KK, karena nanti akan ada pertanyaan nomor KK. Tidak hanya cukup NIK. Nah, kalau ada NIK yang ganda, bagaimana? Menurut Disdukcapil bahwa tidak mungkin ada NIK ganda. Jadi NIK itu tidak mungkin ganda, karena NIK itu hanya milik satu orang per orang. Penjelasan dari Disdukcapil kemarin. Kalaupun ada keluarga panjenengan atau saudara panjenengan yang sudah meninggal, NIK-nya pun tidak bisa diwariskan ke siapapun, masih melekat kepada orang yang meninggal tadi. Karena dalam penulisan NIK itu ada rumusnya. Kalau hari ini ada warga negara, misal contoh lahir di Bonang, dia mengurus ke
diuruskan oleh keluarganya agar bisa mendapatkan administrasi kependudukan, yaitu akte kelahiran. Langsung disitulah muncul NIK. Maka depannya mesti 33 21 12. Itu menunjukkan bahwa dia kelahiran di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. Kok mungkin umur 10 tahun atau 5 tahun pindah ke Semarang, NIK-nya masih itu. Tidak berubah menjadi kode Semarang, tidak. Pindah ke Jakarta, tetap dia akan pakai NIK 33 21 12. Kalau pindah ke Sumatera masih sama. Nah, kemudian dia kok berusaha untuk membuat NIK baru, maka yang terjadi nanti datanya nanti langsung di backlist oleh sistem dicabut. Maka malah justru tidak ada. Maka coba jangan ingat, ketika melakukan perekaman itu kan ada beberapa tahapan selain foto. Ada foto sidik jari 10, kemudian ada mata. Ini membuktikan bahwa jika ada seseorang, misal dia aslinya Kabupaten Demak, Bonang misal, dia sudah punya NIK 33 21 12 bla 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 begitu. Kemudian dia merantau ke Sumatera, di sana lebih dari 30 tahun misalnya. Dia berusaha karena mungkin sudah malas kembali ke Demak untuk mengurus kependudukan, dia mencoba datang ke Disduk Capil areal sana, melakukan perekaman dengan mengaku saya asli Sumatera, saya belum punya KTP. Setelah di cek sidik jari dan di foto matanya itu, maka langsung muncul, tidak bisa dibohongi. Kalau dia mengurus memaksa, maka data kependudukan malah hilang, yang sana hilang, sini hilang, error. Nah, ini kurang lebih penjelasan dari Capil. Artinya secara sistem sebenarnya Disduk Capil sudah ketat, sudah canggih dalam melaksanakan pendataan kependudukan. Nah, hanya memang apapun judulnya, manusia itu kan punya keterbatasan, hanya memang gitu, punya keterbatasan. Nah, kemudian selain itu, bahwa selain tadi yang saya sebutkan, misal ada orang kelahiran Bonang, Kabupaten Demak, kode di 6 digit awal itu 33 21 12. Digit 6 selanjutnya itu tanggal lahir, bulan lahir, sama tahun lahir. Misal contoh saya lahir 4 Juli 1981, maka digit yang ke-7 saya itu 0, digit ke-8 4, digit ke-9 0 lagi, digit ke-10 7, digit ke-11 8, digit ke-12 1. Terus 4 digit yang lainnya ini adalah untuk membedakan. Misal hari ini di Kecamatan Bonang ada kelahiran 10 orang, maka 4 digit ini yang membedakan orang yang lahir pada hari itu 10 orang jenis kelaminnya sama. Kalau seorang perempuan, maka ditambah 40 di tanggal lahirnya. Misal lahir tanggal 4, berarti nanti akan muncul digitnya yang ke-6 itu 4, ke-8 4 yang cewek, yang perempuan. Jadi digit yang ke-7 dan 8 kalau yang perempuan tanggal lahir ditambah 40. Kalau lahirnya tanggal 30, maka digitnya ke-7 itu 7, ke-8 itu 0. Jadi 70. Jadi 33 21 12 70. Kalau ada perempuan yang lahir tanggal 30 gitu. Nah, jadi kalau dianalisa bahwa memang Disduk Capil sudah berusaha semaksimal mungkin untuk pendataan kependudukan ini. Soal masih carutnya itu seperti apa, tapi saya sudah mengakui bahwa Disduk Capil sudah membuat sistem yang luar biasa, sudah sangat hati-hati, dan sistemnya itu pun tidak bisa dinego dan dilobi. Nah, maka sekali lagi
daftar pemilih ini memang sering menjadi persoalan yang tidak pernah ada habisnya. Tetapi ini bukan karena kesalahan yang disengaja, tapi karena memang kependudukan itu sangat dinamis, bergerak. Karena apa? Penambahan pengurangannya itu tidak kita duga. Siapa yang bisa menjamin hari ini sehat, bisa lari, bisa bersepeda, nanti malam dia meninggal, atau sakit-sakitan tetap masih hidup? Karena apa? Mortalitas, angka kematian dan angka kelahiran di dalam kependudukan itu memang sangat dinamis. Kalau ini masa sulit, bekerja susah, angka kelahiran akan tipis, tidak. Ternyata kemarin ada berita bahwa di masa pandemi malah angka kehamilannya tinggi gitu. Nah, artinya apa? Saudara-saudara sekalian, bahwa yang namanya kependudukan itu sangat dinamis. Maka memang wajar jika ini menjadi persoalan yang memang nggak ada habisnya, karena saking dinamisnya itu. Kan bisa saja orang itu hari ini ada di Jakarta, kemudian dia pengen pindah ke Demak, atau orang Demak mau pindah ke Jakarta, itu kan bisa saja. Artinya memang ya kependudukan itu sangat lekat dengan yang namanya mobilitas. Dan mobilitas itu ya perpindahan keluar masuk, ada tidak ada, itu memang sangat tinggi. Makanya kami berharap kepada warga Kabupaten Demak agar bersedia untuk ngecek terhadap dirinya sendiri, keluarganya, memastikan hak konstitusi panjenengan dan keluarga panjenengan itu sudah terdaftar dalam daftar pemilih atau tidak. Karena memang sekali lagi, satu suara itu bisa menentukan segala-galanya. Suara tanggal 9 Desember 2020 ini menentukan satu periode kepemimpinan ke depan. Artinya sekali lagi, hak konstitusi panjenengan, hak konstitusi kita bersama, mari kita kawal bersama-sama. Saya yakin berhusnudzon kepada KPU akan berusaha semaksimal mungkin agar penyusunan daftar pemilih ini menjadi baik dan berkualitas. Nah, Bapak, ya, untuk sahabat Bawaslu semua yang ingin bertanya ataupun memberi saran dan kritik, silakan tulis di kolom komentar. Nah, sekali lagi pada sahabat Bawaslu semua yang ingin bertanya atau sekedar memberi saran dan kritik, bisa langsung tulis di kolom komentar. Terima kasih. Nah, sambil menunggu jika ada viewer yang pengen mempertanyakan, ada yang sempat lupa bahwa berdasarkan pemilu 2019 kemarin, KPU punya sistem yang disebut dengan SIDALIN, sistem daftar pemilih. Nah, kalau kemarin itu di 2019 ini memang mengalami sesuatu hal yang luar biasa dinamisnya. Artinya ya kita mengetahui bersama bahwa pemilu 2019 kemarin itu kan memang pemilu yang berbeda dengan pemilu yang lainnya. Panas, kemudian tingkat kompetisinya juga tinggi, kemudian banyak hal-hal yang pertarungannya di dunia maya, dan SIDALIN itu bagian dari sistem komputerisasi. Nah, kemarin sempat kena hacker juga gitu. Nah, ini memang yang menjadi tantangan dari teman-teman yang di KPU ini, SIDALIN-nya ini. Karena SIDALIN ini menjadi peran yang penting. Jika daftar pemilih itu secara faktual sudah direkam, sudah dicopli, tetapi di SIDALIN-nya kok masih trouble, ini juga nanti akan menjadi persoalan sendiri. Maka kami berharap mari kita bersama-sama. Jadi nanti SIDALIN ini juga akan menentukan. Kita akan mengawal secara sungguh-sungguh. Jadi kalimat-kalimat kayak hantu menjadi pemilih, genderuwo menjadi pemilih, jin menjadi pemilih, ini nanti akan kita dorong bersama-sama agar itu nggak terjadi lagi. Itu nggak terjadi lagi. Tetapi sekali lagi, peran warga negara, khususnya warga Demak, untuk memastikan hak pilihnya sendiri, kita berharap, kita tunggu dan kita mohonkan. Karena memang kita yang namanya manusia itu jelas ada kekurangan.
sudah dicek terus ternyata ada yang ada. sudah diwanti-wanti ternyata ada yang apalagi yang di daerah-daerah yang memang mohon maaf dalam satu rumah itu ada berbagai kakak. Nah, ini yang kadang PPDP juga perlu cermat. Kalau kayak di daerah Kecamatan Dunang itu, di daerah Tridesa itu juga PPDP-nya harus lebih aktif karena bisa jadi ya canggih-canggihnya sistem ya, kan tidak bisa dipungkiri bahwa ada kekeliruan seperti daftar pemilih ganda. Bagaimana maksudnya cara khusus untuk meminimalisir daftar pemilih ganda itu? Nah, makanya kami ketika menerima DPS daftar pemilih sementara yang itu bagian dari daftar informasi yang tidak dikecualikan, artinya boleh diakses atau diberikan oleh jajaran kami akan mendeteksi melalui sistem dulu. Kalau sistem menyampaikan oh ini ada ganda, kita akan verifikasi faktual bersama-sama dengan jajaran KPU. Artinya memang kalau ini nanti kan hanya khusus lokalitas kabupaten, kegandaannya tidak seperti yang di pemilu, karena kalau pemilu kan kegandaan bisa kegandaan nasional. Nah, kalau nanti ada konfirmasi dari kabupaten lain, misal atas nama Amin Wahyudi misal, kok tercatat di kabupaten lain NIK NKK-nya sama, nah, maka nanti juga kita akan berkoordinasi dengan kabupaten kota yang lain. Jadi bisa jadi nanti akan kita minta kepada Bawaslu provinsi atau juga menyampaikan ke KPU provinsi kegandaan yang antar kota ini juga harus ditelusuri. Dan KPU dalam mengkonsolidasikan dan memverifikasi serta memvalidasi daftar pemilih itu kan juga menggunakan daftar pemilih tetap terakhir kemarin. Artinya daftar pemilih yang di 2019 kemarin sampai ke DPTH, DPTB dan seterusnya itu dikonfrontasikan supaya apa? Ya, daftar pemilih ini menjadi baik, ideal dan berkualitas. Nah, jadi itu Mas Ayam. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, bahwa memang kesadaran masyarakat kita atau bahkan diri kita, saudara-saudara sekalian, kadang ini masih belum tuntas dalam persoalan administrasi kependudukan. Kalau kelahiran, saya yakin banyak yang sudah mengurus, yaitu akta kelahiran. Tapi kayak akta kematian itu kalau nggak ada kaitannya dengan kaitannya dengan lembaga lain atau urusan lain, jarang yang mengurus akta kematian. Padahal penting. Kalau orang yang sudah meninggal 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, data di kakaknya kok belum dihapus, juga akan pernah terhapus di dalam AKBK atau daftar pemilih sementara. Di form AKBK-nya atau di DP4-nya masih utuh. Maka sekali lagi mohon maaf, jadi di AKBK bisa jadi masih banyak orang yang meninggal 5 tahun, 10 tahun yang lalu itu masih muncul karena memang keluarganya tidak mau menghapus datanya tersebut. Nah, ini saudara-saudara sekalian juga memang kelemahan di kita semua. Kalau ada hubungan dengan lembaga lain, maaf seperti kayak leasing, kayak hak waris, saya yakin dulu akan dicarikan ya akta kematian itu, gitu. Tapi kalau nggak ada urusan itu, banyak yang bilang malas, rasa bodoh gitu kan. Nah ini juga makanya kami mendorong dan meminta serta mohon kepada panjenengan semua, jika ada keluarga yang memang sudah meninggal, kalaupun tidak ada kaitannya dengan lembaga lain atau kepentingan lain dimanapun, ya secara administratif tolong juga diurus. Kalau nggak mau mengurus akta kematian, update kakak kandungnya. Sederhana. Jadi tidak harus mengurus akta kematian, update saja di kakak bahwa minta keterangan di desa ada salah satu anggota keluarga yang sudah meninggal, sehingga data dicapil nanti akan dihapus.
Sehingga tidak ada kalimat wong wis mati 10 tahun kok metu, itu. Kalau masih ada yang muncul itu, ya jangan salahkan KPU, jangan salahkan Capil. Capil kan nggak berani mematikan orang secara administratif, nggak berani. Kalau tidak ada permintaan dari keluarga. Tapi jangan sampai kelewat, orang yang masih hidup dimatikan gara-gara itu jangan gitu. Artinya, jadi karena memang bagaimanapun juga, memang kita memang kadang persoalan administratif ini kurang begitu kekeh begitu, masih kurang sungguh-sungguh lah, masih masa bodoh. Ini ada pertanyaan dari akun Nadifa_Moms. Iya. Tanya Pak, apakah PPD diberi akses dalam penyusunan DPS dan salinan DPS? Nah, ini kalau form AKWK itu menurut surat keputusan KPU RI, AKWK ya, by name by address itu masih termasuk bagian dari informasi yang dikecualikan. Kemarin saya sudah mengirimkan surat yang miliknya KPU bahwa memang untuk data form AKWK yaitu by name by address serta ada di situ ada NIK-nya itu masih termasuk bagian dari informasi yang dikecualikan, artinya nggak bisa diakses. Jujur memang sampai saat ini kami belum mendapatkan nama di dalam form AKWK, tapi tidak apa-apa. Proses AKWK itu nanti kan dicoplit oleh PPDP. Nah, kita yang penting memastikan bahwa PPDP itu sudah melaksanakan tugas door-to-door dulu. Bagi yang teman-teman pengawas desa kelurahan itu, kami menginstruksikan agar ngecek dari rumah ke rumah, memastikan semua rumah itu sudah didatangi oleh PPDP. Kalau ada PPDP atau petugas coplit yang pengerjaannya masih di belakang meja, segera ingatkan. Karena ini tidak sesuai dengan aturan. Kalaupun honor PPDP-nya kecil, tapi dia sudah sanggup. Tugasnya adalah mulai tanggal 15 sampai tanggal 13 Agustus. Nah, sebelum tanggal 13, kita semua jajaran Bawaslu harus bisa memastikan semua rumah sudah didatangi PPDP. Salah satu bukti bahwa rumah tersebut itu sudah didatangi PPDP atau belum, nanti akan diberi tanda kayak stiker gitu. Kalau rumahnya kok nggak ada stikernya, maka patut untuk kita tanyakan. Iya Pak. Nah, tapi gini, selain itu ada tambahan tugas lagi. Jangan lupa Kita, jadi PPD, pengawas desa kelurahan dalam memastikan kerja-kerja PPDP itu ya harus ada outputnya, yaitu form pengawasan, sama memastikan bahwa PPDP dalam menjalankan tugas itu juga harus memakai protokol kesehatan, pakai masker, pakai face shield, beberapa fasilitas yang sudah disediakan oleh KPU yang sudah diberikan ke mereka. Karena kemarin juga PPDP juga sudah melakukan rapid test. Nah, rapid test itu, jadi secara awal jangan nggak usah ragu bahwa petugas yang datang di rumah panjenengan, yaitu petugas coplit itu semuanya sudah melalui rapid test dan semua yang bertugas itu dinyatakan negatif dari virus corona. Begitu menurut hasil rapid test. Nah, itu Mbak Nadifa sudah dijawab oleh Pak Amin. Untuk yang lain bisa segera tulis di kolom komentar untuk bertanya ataupun ngasih kritik dan saran buat kami. Oh iya, belum tuntas lagi jawabannya. Kalau untuk DPS-nya nanti, salinan DPS-nya nanti insya Allah dapat. Nanti kita dorong semua pengawas desa harus diberi. Jadi kemampuannya nanti KPU apakah memberikan hard copy atau soft copy nanti akan kita dorong. Tapi untuk yang jajaran pengawas desa kelurahan itu sementara
silakan jenengan nanti bisa menggunakan data pemilih tetap 2019 dulu untuk pegangan awalnya itulah, pegangan awal. Jadi supaya mungkin karena tidak kenal semua terhadap warga, dengan bisa ngecek kira-kira TPS-nya kemarin itu di kampung sana itu siapa saja, kan ada di nomor-nomornya itu. Jadi kalau yang sampai di DPS nanti dapat, tapi kalau emang yang AKWK yang diberikan itu hanya ke PPS dan PPDB, pengawas desa kelurahan, baru dapat hanya angka. Kita juga baru dapat hanya angka tadi, yang total satu kabupaten itu 867.372 gitu Mas Ayu. Masih ada lagi? Oh, belum ada yang masuk. Oke, jadi untuk closing statementnya begini saudara-saudara sekalian, bahwa tahapan Pilkada 2020 ini masih masa pada pandemi. Dua hal yang harus kita ingat-ingat. Pertama adalah bagaimana tahapan-tahapan pelaksanaan Pilkada ini tetap berjalan sesuai dengan aturan. Dan yang kedua, keamanan penyelenggara dan keamanan warga ini juga harus kita jaga. Jadi sampai-sampai ada yang mengatakan itu bahwa Bawaslu ini sekarang punya dua tugas. Tugasnya ngawasi penyelenggara pemilu, juga tugasnya kayak tugas COVID itu karena pastikan gitu. Jadi kalau nanti kita lihat PPDB bertugas kok nggak bawa perlengkapan protokol kesehatan, ya kita minta untuk segera melengkapinya. Kemudian yang selanjutnya, bahwa yang namanya daftar pemilih itu durasi pelaksanaannya itu sangat panjang. Kalau berdasarkan yang sudah ditetapkan oleh KPU itu sampai bulan Desember. Tapi bulan Desember itu di masa-masa setelah DPT HP, kemudian DPTB itu. Nah, itu semua bagian dari ikhtiar dari jajaran penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu agar semua warga negara yang memenuhi syarat menjadi pemilih itu tetap terjaga hak pilihnya, hak konstitusinya. Dan ini tentunya kami berharap peran serta panjenengan semua untuk ngecek data panjenengan sendiri, untuk ikut ngecek data keluarga panjenengan sendiri, teman Anda sendiri, dan seterusnya. Artinya kita memang mengakui ada keterbatasan tertentu karena kita memang masih sebagai manusia yang tempatnya salah dan lupa itu. Makanya kami berharap panjenengan semua proaktif dan berpartisipasi dalam melaksanakan tahapan penyusunan daftar pemilih. Kami ucapkan selamat bertugas bagi teman-teman PPDB dan jajaran KPU. Semoga dalam penyusunan daftar pemilih ini nanti mendapatkan kemudahan dan hasilnya juga menjadi hasil yang memang berkualitas, daftar pemilih yang berkualitas. Kemudian jenengan dalam melaksanakan tugas akan dijaga oleh Allah, mendapatkan kesehatan, keberkahan, dan dimudahkan urusan-urusan dunia panjenengan, sehingga serta urusan-urusan ukhrawi panjenengan. Dan saya yakin jika panjenengan melaksanakan tugas sebagai petugas soplit itu dengan ikhlas, maka pahala akan lebih banyak dan lebih baik daripada sekedar honor yang diberikan negara terhadap panjenengan. Kemudian saya ucapkan selamat juga kepada warga Demak untuk mari kita ramaikan pesta demokrasi ini dengan kita bersama-sama ikut serta dalam semua tahapan sehingga pelaksanaan pilkada ini benar-benar menjadi pesta demokrasi. Kalau penyusunan daftar pemilih ini kita semua ikut serta bergerak, maka akan menjadi sebuah pesta riuh, ramai, menyenangkan. Karena saling ngecek, daftar nama saya nggak ada, kenapa?
nanti sakral pemilih gimana. Nah kalau semua bilang begitu itu kan nanti akan menjadi rame. Ramenya adalah dalam rangka untuk kebaikan, bukan ramenya untuk menyalahkan, bukan ramenya untuk anarkis, bukan ramai untuk memperkeruh suasana. Dan kami berharap pula kepada tenaga-tenaga medis di wilayah manapun, khususnya di wilayah Kabupaten Demak, kami berharap masukannya dan kritikannya kepada kami, kepada teman-teman kami di KPU, jajaran dan serta jajaran dalam melaksanakan tugas agar dengan selalu mengingatkan kepada kami jika memang tidak sesuai dengan protokol kesehatan. Karena apapun judulnya, yang lebih paham persoalan kesehatan itu panjenengan saya. Kalau dengan tidak pernah mengingatkan kami, maka kita tidak bisa membayangkan resiko nanti akan kita terima, resiko yang akan diterima warga. Makanya sekali lagi jaga kesehatan, kemudian tetap gunakan protokol kesehatan dalam menjalankan segala aktivitas sehingga kita nanti bisa bersama-sama menentukan membentukan pemimpin, yaitu tanggal 9 Desember 2020 siapa yang akan memimpin Kabupaten Demak pada periode yang selanjutnya. Itu kurang lebihnya mohon maaf. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amin atas waktu dan ilmunya telah diberikan kepada kita semua. Dari pentingnya daftar pemilih, oleh sebab itu kejelian kredibilitas itu penyelenggara pemilihan dalam bekerja, dan selain itu dengan masyarakat ikut serta dalam hal ini supaya menghasilkan data pemilih yang penuh dengan validitas. Dari situ akan melahirkan pilkada yang berkualitas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rakyat awasi pemilu, Bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.